Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dokter, kembali menjumpai Anda kali ini bersama saya Rifda Alda Ufaira. Pemirsa, kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox kembali mewabah di Indonesia dan penyakit ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global. Bagaimana nih perkembangannya di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Selatan, juga bagaimana kita menangani atau melakukan pencegahan ya untuk penyakit cacar monyet ini. Nah, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan dari Rumah Sakit Permata Palembang. Ada Dr. Tiara Anggita Kurilmi, SPPD MKes ya. Selaku spesialis penyakit dalam ya, Dr. Tiara ya. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan, Dr. Tiara. Iya, terima kasih Mbak. Iya, gimana? Sehat ya dok ya? Harus sehat ya. Semangat. Oke, dan juga pemirsa, kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu kupas tuntas monkeypox atau cacar monyet. Bisa langsung saja telepon ya ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ya ke 0823 1198 1790. Oke dok, ini penyakit yang sangat viral ya beberapa minggu ini ya dok ya, karena memang sudah mewabah dan sudah masuk ke Indonesia ya, monkeypox ini ya dokter Tiara ya. Tapi kita mungkin bahas dari pengertiannya dulu ya dok ya, atau penyakit monkeypox ini penyakit seperti apa sih dokter Tiara? Silakan dok. Monkeypox ini sebenarnya suatu penyakit yang berasal dari virus. Virus apa? Sesuai nama, virus monkeypox. Nah, penyakit ini sendiri, untuk virus ini sendiri sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 1958, itu pertama sekali di Denmark. Tetapi penyakit itu dari animal to human. Sementara untuk dari human ke human, penyebaran dari monkeypox ini sendiri terjadi pada tahun 1970 di Kongo. Nah, untuk di Indonesia sendiri, itu pertama sekali kita mendeklarasikan bahwa kita terkena monkeypox itu ada pada tanggal 28 November tahun 2022. Itu pertama sekali ada satu orang yang terkena positif monkeypox. Oh, di Indonesia itu sudah dari 2022 sebenarnya ya dokter Tiara ya? Sebenarnya sudah dari 2022. Tapi cuman satu gitu ya? Ya, kasusnya baru satu, kemudian berkembang lagi satu. Sampai hari ini sudah ada sekitar 8 kasus ya. Oke, di Indonesia pun sudah banyak juga yang suspek ya dok? Tiara ya. Nah, itu juga mungkin yang awam gitu ya dok ya, ini juga ada berita kan kalau di Palembang ini sudah ada yang suspek monkeypox ya dokter ya. Nah, kalau suspek sendiri itu apakah memang sudah positifkah atau seperti apa sih dok? Kalau untuk suspek itu sendiri sebenarnya kita baru melihat gejala, baru dari gejala. Kalau untuk pasiennya benar-benar positif monkeypox atau tidak, kita harus memeriksa pemeriksaan lanjutan. Jadi sebenarnya Mbak, dia ada 3 tingkat, ada beberapa pembagian. Yang pertama suspek, di mana pasiennya itu baru kita curigai dari gejala-gejala yang muncul. Lalu yang kedua ada yang namanya probable ya, di mana pasiennya itu memang kita curigai karena gejala dan punya faktor risiko dan juga punya kontak dengan pasien yang sudah positif terkena monkeypox. Sementara yang berikutnya adalah memang terkonfirmasi. Jadi pasien-pasien yang sudah kita curigai tadi, kita lakukan tes dengan melakukan tes PCR, hasilnya positif. Nah, itu baru kita anggap sebagai positif monkeypox. Berarti kalau memang di Palembang ini kan kalau saya lihat beritanya dok ya, itu masih suspek, berarti istilahnya dicurigai karena ada gejala-gejala mungkin ke arah sana, ke arah cacar monyet atau monkeypox ini ya dokter ya. Oke, berarti memang ini tadi ya, saya melihat beritanya tuh kayak langsung cemas gitu ya dok ya, langsung takut gitu karena ada kata-kata suspek cacar monyet itu ya dok ya. Jadi sebenarnya ya memang kita harus jaga diri juga ya dok ya sekarang ya dok ya. Ya, sebenarnya kita ya karena kita kemarin sudah pernah kena pandemi COVID kan. Jadi untuk yang monkeypox ini kita harus kembali sebenarnya kepada yang dulu, jangan sampai sudah terkena sampai tersebar baru kita antisipasi. Jadi bagusnya karena kita sudah mulai terdengar nih
nama monkeypox kita harus sudah mulai untuk antisipasi masing-masing. Pencegahan. Nah, gimana pencegahannya nanti kita akan bahas di segmen-segmen Siap. selanjutnya dulu ya, Dok ya. Nah, ini tadi kan dokter juga menyebutkan cara penyebarannya ya. Yang pertama itu memang dari Denmark dulu ya, dari hewan ke Hewan ke manusia manusia. gitu. Terus baru ke akhirnya Afrika itu di Kongo ya, ada penyebarannya manusia ke manusia ya, Dok ya. betul. Nah, berarti kalau sekarang di wabah sekarang gitu ya, berarti sudah dari hewan ke manusia bisa, dari manusia ke manusia juga bisa ya, Dokter Tiara ya? Itulah yang kita takutkan sekarang kan virus, namanya virus dia itu bisa bereplikasi untuk dirinya sendiri. Jadi dia tadinya hanya dari hewan, animal to human. Nah sekarang dia dari manusia ke manusia karena dia sudah mempelajari tuh dari hewan ke manusia, terus dia pintar lah virus nih. Dia bikin lagi replikasi diri dia bikin dari manusia ke manusia. Nah penyebaran manusia ke manusia ini yang kita takutkan karena cepat biasanya kan dari manusia ke manusia. Berarti yang manusia ke manusia itu lebih cepat daripada hewan ke manusia ya, Dok ya? Betul. Oh gitu. Karena kalau hewan ke manusia mungkin penyebarannya mungkin dari makanan. Misalnya kita makan hewan yang terkena, lalu kita makan mungkin dagingnya terkena di kita, atau dari respon langsung ke hewannya. Misalnya kita pelihara hewan peliharaan itu yang terkena di kita. Nah, kan tidak semua orang tuh memelihara hewan-hewan gitu. Tapi kalau human ke human kan dari kita di sini, besoknya kita bisa pindah kemana dan itu penyebarannya lebih cepat. Karena manusia di sini juga lebih banyak ya, Dok ya, kita bertemu setiap hari bertemu manusia gitu ya. betul. Lebih sering bertemu manusia daripada bertemu hewan ya, Dok ya. Nah, terkait penyebaran dari hewan, Dok. Hewan apa aja sih, Dok? Apakah seluruh hewan bisa terkena gitu ya monkeypox ini, atau kalau misalnya kayak dulu kan flu burung unggas-unggas saja gitu ya. Kalau monkeypox ini apakah monyet saja gitu ya? Apakah ya monyet saja atau ada hewan-hewan lainnya yang bisa berpotensi untuk penyebaran virus ini? Oke, sesuai nama ya monkeypox kan ya memang yang pertama terkena itu ya monyet ya. Tapi tidak hanya monyet, ada hewan-hewan pengerat lainnya yang juga kena. Hewan-hewan pengerat lainnya itu ya seperti hewan peliharaan kita pun ada beberapa seperti kucing, hewan-hewan ya bisa, itu masih bisa juga terkena, makanya kita harus lebih antisipasi sekarang. Itu apalagi kucing ya, saya punya kucing ya, Dok ya, jadi memang harus hati-hati atau divaksin dulu kali ya, peliharaannya gitu ya, harus dicek terlebih dahulu gitu ya. Dan juga mungkin ya menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita gitu ya, Dok ya. Nah, ini juga, Dok, kalau misalnya kita bicara monkeypox itu kan cacar monyet gitu ya, Dok ya. Jadi kalau cacar sebenarnya kan kita sudah banyak mendengar dan banyak juga mengalami ya, kayak saya juga ya pasti pernah ya cacar air gitu ya, Dok ya. Nah itu apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya, Dok ya, dengan cacar-cacar lainnya, atau benar-benar berbeda atau serupa atau seperti apa, Dok? Sebenarnya kalau perbedaannya, sebenarnya kalau secara sekali lewat kita lihat itu mirip, sangat mirip. Dari gejalanya ada demam, ada rasa-rasa meriang, flu seperti mau flu gitu, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi itu ada, sama mirip cacar-cacar lain dan muncul bintik-bintik di kulit juga sama. Cuman pada monkeypox ini ada juga yang namanya pembesaran kelenjar getah bening, di mana pembesaran itu terjadi di leher, di ketiak, ataupun di kemaluan ya. Nah, itu yang membedakan dengan cacar lainnya, karena pada cacar lainnya tidak semuanya ketemu dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening, tapi pada monkeypox itu salah satu cirinya. Dan juga pada monkeypox itu dia ada fasenya pada untuk lesi kulitnya. Yang pertama dia hanya muncul kemerahan, lalu 2 hari kemudian, 2-3 hari lah ya, dia akan muncul seperti bintik-bintik kecil, lalu 2-3 hari kemudian akan muncul bintil tadi mengeras seperti papul-papul agak mengeras, lalu 2-3 hari kemudian lagi itu akan muncul seperti cacar, jadi kayak ada airnya. Kemudian 2-3 hari lagi dia akan pecah, setelah pecah dia akan membentuk teropeng, dimana pada kalau cacar kita biasa, kalau kita nggak garuk-garuk kan, asal kita kasih salep, kita kasih bedak, dia tidak pecah, ataupun dia pecah dan tidak menimbulkan geropeng kan, kecuali kita garuk gitu. Nah kalau pada cacar monkeypox dia geropengnya itu jelas,
dan penyebarannya itu dia dari wajah, terus bisa di mulut, di kemaluan, di telapak tangan, telapak kaki itu bisa terjadi penyebaran. Jadi hampir seluruh tubuh itu bisa kena ruam-ruamnya juga ya dok ya? Ya, Oh, betul. jadi memang penyebarannya akan semakin mungkin besar ya dok ya, karena bisa dari mana Di aja gitu ya? mana-mana, betul. Oke, berarti itu tadi ya informasi juga untuk pemirsa Halo Dokter ya. Jadi ya kalau misalnya tadi ya sudah misalnya ada suspek di Palembang gitu ya dok ya, Ya. memang kalau bisa mungkin isolasi mandiri dulu kali ya. Terus kita kalau misalnya sudah melihat gitu ya orang yang mungkin lagi cacar, mungkin dijauhi dulu ya dok ya. Iya, dari kitanya yang melihat dan dari orangnya yang terkena pula. Jadi kalau ada yang udah merasa punya ciri-ciri seperti monkeypox, mungkin bisa langsung untuk menjaga kesehatan dengan makan teratur dan pakai maskernya gitu. Itu dia. Nah, harus jaga-jaga lagi kita ya, Iya. ada wabah berikutnya ya dok Ada ya wabah setelah berikutnya. COVID gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau misalnya dari wabah di Indonesia yang mulai merebak ini ya, Dokter Tiara ya, kalau sejauh dokter tahu, kalau memang kita dari misalnya dari orang Indonesia yang dari luar negeri gitu ya, atau kita yang habis keluar negeri, itu kemungkinan penyebabnya dari situ ya Dokter Tiara ya? Ya, kemungkinan dari situ karena kan sekarang tambah maju penerbangan juga penerbangan internasional. Jadi orang yang sebenarnya terbanyak nih dari Afrika kasus ini kan. Nah, orang Afrika tapi tinggal sekali lewat, tinggal nyebrang bisa ke sini. Apalagi sekarang terbaru kan sudah memang ada sendiri di Indonesia dan juga ada di Singapura kan yang terdekat dari kita. Nah, kalau Singapura ke kita kan tinggal sampai ya. Terus sudah banyak juga warga kita maksudnya yang tinggal di Singapura atau Ya, sering berpergian ke Singapura ya dok ya. Jadi yang betul. paling dekat memang Singapura yang banyak wabahnya juga ya. Ya, betul. Oke. Nah terus juga kalau di Sumsel ya dok ya. Kalau tadi ya di Palembang ya. Sejauh ini memang baru suspek yang satu itu ya dok ya. Iya, kalau untuk di Sumsel sendiri memang sampai saat ini baru satu itu yang kita anggap suspek dan itu pun kan belum kita lakukan, baru masih lakukan penyelidikan apakah memang terkonfirmasi atau tidak. Berarti memang baru satu dan semoga juga nggak Semoga bertambah. tidak. Semoga tidak dan Semoga tidak. ya semoga tidak ya dok ya. Semoga itu hanya dicurigai dan ternyata mungkin cacar yang lain gitu ya dok ya. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan. Dan berarti kalau misalnya cacar monyet atau monkeypox ini ya dok ya, seberbahaya apa sih dok? Maksudnya kalau misalnya sebelumnya kan kita kena wabah COVID-19 ya, yang memang seberbahaya itu karena bisa memang virusnya menyebar secara cepat gitu ya, terus bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Kalau misalnya monkeypox ini apakah seberbahaya itu juga atau seperti apa dokter? Kalau untuk monkeypox itu sendiri sebenarnya itu virus yang mirip dengan cacar. Jadi kita ada gejala ringan, ada sampai gejala berat. Kalau gejala ringan kita biasanya bisa melakukan seperti isolasi mandiri, kita bisa melakukan pengobatan virus dan gejala-gejalanya. Di mana kita tahu untuk virus itu sendiri pengobatan paling ampuh ya dari sistem imun kita sendiri. Jadi kita tingkatkan sistem imun kita, makan yang banyak, jaga kebersihan, lalu jaga kontak biar tidak terjadi penularan dan juga minum vitamin bila diperlukan. Sementara kalau untuk si monkeypox ini sendiri pada saat dia terjadi gejala yang berat, pada saat gejala berat itu kalau kita takutkan dia masuk pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang memiliki kekurangan sistem imun. Jadi contoh pada teman-teman kita yang memang memiliki kelainan autoimunnya atau pada teman-teman kita yang kebetulan punya penyakit HIV di mana sistem imunnya rendah. Nah, monkeypox ini dia tidak bisa dilawan oleh tubuhnya sendiri. Nah, pada saat berat itu bisa terjadi kalau dia masuk ke paru-paru bisa terjadi pneumonia. Kalau dia istilahnya sesak nafas lah ya. Atau kalau dia menyerang ke otak bisa sampai orang itu lumpuh atau bahkan menyebabkan kematian.
Jadi efek dari si monkeypox itu sendiri yang berbahaya. Berarti tidak secara langsung monkeypox yang menyebabkan meninggal dunia gitu ya, Ya. tapi efek dari monkeypox itu sendiri ya dok ya. Betul. Kalau misalnya kayak COVID kemarin ya jadi benar ya kayak paru-parunya jadi bermasalah gitu ya, itu yang bisa juga menyebabkan. Atau kalau misalnya yang ada penyakit bawaan juga itu lebih rentan berarti ya dok ya? Ya, lebih rentan kalau sudah ada penyakit bawaan dan tadi sistem imunnya tadi kan tidak bisa melawan. Itu yang menyebabkan si monkeypox ini jadi lebih berat. Ya. Berarti itu juga ya untuk pemirsa Halo Dokter juga ya, apalagi yang punya penyakit bawaan tadi memang harus berhati-hati sekali ya dok ya atas cacar monyet atau monkeypox ini gitu ya. Jadi memang bukan monkeypox-nya sendiri secara langsung menyebabkan kematian, namun efek dari monkeypox-nya sendiri yang beresiko untuk menyebabkan meninggal dunia gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan bahas lagi ya dok ya, mungkin tadi gejalanya yang semakin dalam gitu ya, atau diagnosisnya seperti apa ya dok ya, namun kita jeda sejenak ya. Dan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. TVRI Sport hadir setiap Selasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat sampai Minggu, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Bersama kita masih ada ya dokter dari Rumah Sakit Permata Palembang. Ada Dokter Tiara Anggita Kurilmi SPPD MKes, yang pastinya spesialis penyakit dalam ya. Betul. Dokter Tiara ya. Oke, dan juga masih dengan tema kita hari ini, kupas tuntas monkeypox atau cacar monyet ya pemirsa. Dan juga tentunya kami masih mengajak untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, penasaran tentang monkeypox
Indonesia lagi menyebar, lagi banyak kasusnya di Indonesia ya dok ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp ke 082311981790. Oke dok, kita masih lanjutkan tentu saja ya tentang monkeypox ini, dan banyak memang yang harus digali karena supaya kita juga bisa mencegah ya dok ya, bisa mencegah juga bisa mawas diri gitu ya, dan juga kalau misalnya sudah ada gejala-gejala segera isolasi diri atau mungkin bisa ke RS Permata gitu ya, ke dokter Tiara ya. Oke dok, nah tadi kan kita sudah ya membahas secara umum ya dok ya tentang monkeypox ini, tapi mungkin terkait gejala mungkin kita akan detailkan lagi ya dok ya, karena memang mungkin supaya pemirsa Halo Dokter lebih tahu lagi tentang gejalanya. Nah kalau gejala awal, mungkin ada gejala awalnya, ada mungkin gejala yang di tengah-tengah dok ya, mungkin juga ya ada yang nah kalau di awal dulu deh dok, kalau gejala di awal itu apa aja sih? Tadi kan mungkin sudah disebutkan ya, tapi mungkin secara detailnya lagi apa nih dokter Tiara? Jadi kalau pada monkeypox itu dia ada fase namanya. Pertama fase inkubasi. Fase inkubasi itu fase di mana kita sebenarnya sudah terkena tapi belum ada gejala. Jadi baru virusnya masuk ke tubuh kita, lalu kita biasanya sampai 21 hari pertama itu tidak ada gejala. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke namanya fase prodrominal ya. Dimana pada fase prodrominal itu biasanya akan ada gejala seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, terus akan ada namanya tadi pembesaran dari kelenjar getah bening tadi. Pembesaran itu bisa berupa seperti benjolan di leher, di ketiak, dan di kemaluan. Nah, lalu setelah fase itu kita akan muncul ke fase R, itu tadi berdasar 5 hari ya, 5 hari, sekitar 5 harian, lalu akan pindah ke fase erupsi. Dimana pada fase erupsi itu mungkin akan terjadi sekitar 5 harian juga, itu yang tadi muncul bintik-bintik di kulit tadi. Yang pertama dia pada 2 hari pertama biasanya akan muncul seperti kemerahan aja, seperti lebam, tidak lebam, seperti kemerahan aja ya, di kulit tuh merah. Lalu 2 hari kemudian biasanya akan muncul menjadi seperti benjolan kecil-kecil kayak kita kalau kena gigitan semut gitu, kecil-kecil banget ya. Lalu kemudian dia akan mengeras, jadi yang kecil-kecil tadi jadi kayak keras dan bertambah besar ukurannya. Lalu kemudian 2 hari kemudiannya lagi dia akan muncul dan berisi cairan, jadi kayak cacar pada umumnya, akan ada cairan-cairannya. Lalu setelah itu sekitar 2-3 hari lagi dia akan pecah. Pada saat dia pecah itu dia akan menimbulkan bopeng-bopeng atau kata kita koreng kan ya. Nah pada fase itu bisa jadi ini merupakan fase pada saat penyebarannya justru lebih besar karena pada saat dia pecah, bopeng-bopeng ini kalau tersentuh dengan kulit orang yang masih sehat ibaratnya gitu ya, bisa langsung terjadi penularan. Nah selanjutnya ya fase recovery dari diri kita sendiri, bisa dibantu dengan pengobatan atau tadi bisa bantuan dengan sistem imun dari kita sendiri. Kalau recovery-nya kira-kira berapa lama dok? Kalau recovery-nya itu tiap orang sebenarnya beda-beda ya, tergantung dari sistem imunnya masing-masing. Tapi ada yang bilang bisa sampai 3 mingguan juga. Oh 3 minggu. Oke, berarti dari catatan saya ya dok ya. Kalau dari masa inkubasi berarti sampai recovery itu bisa hampir 2 bulan ya, sebulan lebih gitu ya, sebulan lebih gitu ya. Tadi balik lagi recovery-nya juga tergantung imun tubuh gitu ya. Berarti bisa 3 minggu, bisa lebih gitu ya. Berarti ya kira-kira sampai benar-benar sehat gitu hampir 2 bulan gitu ya dok ya. Oke, berarti itu tadi ya, balik lagi kita nanti akan bahas juga tentang pencegahannya ya. Jadi untuk pemirsa Halo Dokter memang harus berhati-hati ya tentang virus ini ya dok ya, karena itu tadi kalau sudah terkena bisa sampai hampir 2 bulan gitu ya sampai sehat kembali gitu ya. Betul. Oke, nah berarti kalau misalnya kita lihat ya dok ya, kalau dari tadi fasenya dok, berarti cacar monyet ini atau monkeypox ini bisa menghilang sendiri ya? Bisa menghilang sendirinya gitu ya? Iya, kalau pada virus kan namanya virus pada umumnya asal sistem imun kita tadi bisa melawan, bisa hilang sendiri sebenarnya.
Berarti memang asalkan tadi ya kalau misalnya bisa ke rumah sakit gitu ya, Ya. terus minum obatnya yang penghilang gejalanya gitu ya, Gejalanya. terus juga misalnya tetap Makan yang makan sehat gitu dan bergizi. lain-lain, bergizi, nanti kita akan bahas lebih dalam juga ya dok ya, itu bisa menghilang sendirinya gitu ya. Bisa. Berarti sebenarnya jangan, ya hati-hati boleh ya, tapi jangan khawatir segitunya karena memang bisa menghilang sendiri ya dok Ya, ya. lebih ke pencegahan sih kita. Lebih kita ya tadi pencegahan kita ya agar tetap sehat gitu ya dan Betul. terhindar dari monkeypox ini ya dok ya. Nah terus tadi juga kan kalau dokter menyebutkan tadi di masa erupsi ya itu penularannya itu lebih besar gitu ya untuk monkeypox ini. Kalau emang bisa tertular itu mulai dari kapan dok? Apakah memang di masa erupsi saja karena memang penularannya lebih besar gitu ya? Berarti bisa dari inkubasi itu bisa mulai tertular ya? Sebenarnya dari masa inkubasi pertama pun dari kita tertular kita bisa menularkan lagi. Tapi kita kan tidak sadar pada masa itu kalau kita sudah terkena. Itu yang bahayanya di situ karena kita kemana-mana kondisi masih sehat. Pada saat kita sudah bergejala pun gejala awal kan gejalanya gejala-gejala flu sebenarnya. Gejala demam, gejala flu sampai 5 hari pertama itu kan tidak ada bintik-bintik. Kita juga masih bakalan keluar kemana-mana berkomunikasi dengan orang. Pada saat-saat itu penyebaran sudah terjadi sebenarnya. Nah, pada saat sudah masa erupsi tadi, memang dia lebih cepat karena adanya skin to skin langsung kan pada saat itu. Tapi sebenarnya pada masa itu orang akan lebih aware sebenarnya karena sudah nampak kan gejalanya, sudah terlihat. Jadi orang juga sudah akan mulai melakukan pencegahan sendiri terhadap pasien-pasien yang terkena. Jadi sebenarnya sudah bisa tertular dari masa inkubasi Ya, itu ya dok ya, tapi betul. mungkin karena tadi belum ada gejala, jadinya mungkin kita ya enak aja masih deket-deket ngobrol deket-deket masih ya dok ya, santai. padahal yang bersangkutan sudah istilahnya sudah apa ya Terinfeksi infeksi lah ya. gitu ya, monkeypox gitu ya. Oke berarti ya tadi lebih aware lagi terkait monkeypox ya karena memang bisa tertular dari awal gitu ya dok ya, Iya. tidak hanya dari masa erupsi tadi yang sudah ada koreng-korengnya saja, tapi dari awalnya memang sudah ada Sudah resiko bisa. untuk penularan itu. Nah oke dok, nah terus apakah, nah kalau misalnya kita lihat COVID gitu ya dok ya, itu kan gejalanya tuh macam-macam ya dok ya, tiap orang tuh ada yang parah gitu ya, ada yang ringan gitu. Nah kalau misalnya monkeypox ini, apakah gejala di tiap orang juga bisa berbeda atau rata-rata tuh ya semua sama mengalami demam gitu, pembengkakan, kelenjar getah bening dan lain sebagainya itu? Seperti apa Oke. dok? Kalau untuk monkeypox sendiri gejala tiap orang pasti tentunya berbeda karena itu kan virus. Jadi virus itu akan tergantung sekali dengan sistem kekebalan tubuh Antibody setiap tadi ya, orang. Jadi yang terkena si A dengan terkena si B itu pasti ada bedanya. Tapi gejala rata-ratanya itu sama. Gejala rata-rata yang dimaksud tadi adalah ya ada demam, ada mungkin pembesaran itu dan juga ada bintik-bintik cacarnya itu juga ada. Gitu. Berarti memang balik lagi ke imun masing-masing orang ya Iya, dok ya. cuman berat atau ringannya gitu yang berbeda. Oke, sama mungkin masa recovery-nya tadi ya, Masa recovery-nya. mungkin lebih cepat atau lama gitu ya dok ya. Betul. Jadi ya sebagian besar itu gejalanya hampir mirip gitu ya dok ya. Tadi hampir ya mirip. ruam, demam, terus pembekakan kelenjar getah bening gitu ya, gitu-gitu ya dok ya. Oke. Nah terus dok, kalau dari dokter sendiri ya, cara mendiagnosis kalau misalnya kita terkena monkeypox ini seperti apa dok? Kalau kita kan misalnya kalau udah cacar-cacar gitu pastinya ke rumah sakit dong ya Iya, dok ya. betul. Nah kalau di rumah sakit seperti apa dok cara diagnosisnya? Oke. Jadi kalau untuk monkeypox itu sendiri, yang pertama tadi kita tetap harus dari anamnesisnya. Apakah dia memang ada resiko, faktor resiko, apakah pernah berhubungan dengan orang-orang yang terkena monkeypox tadi, apakah tinggal di lingkungan sekitar seperti itu, ataukah ada gejala habis berangkat dari daerah-daerah yang terkena monkeypox itu yang pertama. Yang kedua kita kembali ke gejala. Tentunya gejala tadi seperti di awal saya jelaskan kan kurang lebih sama, tapi kita akan lebih aware ketika dia ada pembesaran kelenjar getah bening.
kita akan lebih aware kalau ini sepertinya akan mengarah ke monkeypox. Lalu selanjutnya kita akan lakukan, kalau kita memang sudah curiga mengerucut ke arah sana, kita akan lakukan pemeriksaan yang namanya PCR. PCR seperti zaman kita COVID dulu. ya. Tetap pemeriksaannya juga swab, tapi ada yang swab di kulitnya, ada yang swab langsung di swab. Itu sama sebenarnya pemeriksaannya, mirip banget sama pemeriksaan COVID, cuman reagennya yang berbeda. Gitu. Nah, tadi kan PCR itu ya dok ya, saya tertarik PCR. dengan PCR itu. Nah, berarti apakah bisa kita deteksi sendiri di rumah atau memang harus ke rumah sakit atau puskesmas atau layanan kesehatan terdekat nih, Dokter Tiara? Kalau sebenarnya untuk PCR-nya itu sendiri, sekarang PCR-nya itu kalau kayak awal-awal COVID lah kurang lebih, dimana PCR dulu kan sulit didapatkan ya, setelah mewabah baru PCR-nya jadi bisa. Nah, monkeypox juga seperti ini. Untuk sekarang kita pun ada alatnya, mungkin di rumah sakit sudah ada alatnya, tapi reagennya itu belum ada. Jadi kita masih mungkin harus mengirim ke luar kota Gitu. untuk pemeriksaan PCR-nya. Oke, jadi lebih cepat, lebih baik itu ke layanan kesehatan terdekat aja ya dok ya. Bagusnya langsung ke rumah sakit Permata. Masuk ya dok ya, langsung lebih clear itu ya dok ya tentang monkeypox ini. Ya. Oke dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024. Gunakan hak suaramu.
masih bersama kami di program Halo Dokter dan masih membahas mengenai kupas tuntas monkeypox atau cacar monyet yang memang sedang merabak atau sedang marak ya dok ya di Indonesia, dan juga sudah ada suspek juga di Palembang ya Dokter Tiara ya. Dan tentu saja masih bersama Dokter Tiara Anggita Kurilmi SPPD MK selaku dokter spesialis penyakit dalam di RS Permata Palembang. Dan juga kami tentunya masih mengajak pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin telepon, ingin bertanya seputar monkeypox ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 atau juga WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke dok, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah gejala, terus cara diagnosisnya seperti apa gitu ya. Terus kita lanjutkan mungkin ke pencegahannya ya, sama pengobatannya kalaupun amit-amit juga ya dok ya kalau terkena gitu ya. Oke, kalau mungkin kita mulai dari pencegahan dulu ya dok ya. Langkah-langkah mungkin untuk pencegahan untuk menghindari monkeypox ini seperti apa Dokter Tiara? Oke. Kalau untuk pencegahan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati Betul. kan. Jadi untuk pencegahannya dulu, untuk pencegahannya yang pertama kita harus lagi melakukan apa yang kita lakukan di masa kita pandemi dulu. Yang pertama kita harus ingat mencuci tangan. Mencuci tangan tetap harus dilaksanakan, memakai masker, dan kita harus mulai menjaga jarak lagi. Jadi selain itu pun kita harus makan dari makanan yang bergizi. Jadi mulai sekarang perbanyak makanan-makanan yang bergizi untuk menaikkan sistem imun kita. Lalu juga tadi menjaga kebersihan, nah benar-benar menjaga kebersihan. Jadi benar-benar cuci tangan setiap mau makan. Lalu kita jangan makan kalau bisa habis makanan minum gelas si A dipakai si B, dipakai si C. Kalau bisa satu orang satu gelas gitu. Terus juga kalau misalnya sudah ada, kita merasa diri kita mulai ada gejala-gejala batuk atau bukan batuk, demam, mulai ada gejala-gejala kayak meriang-meriang gitu, mulailah gunakan masker dan mulai kalau memang apalagi kita merasa ke arah monkeypox itu, mulai coba isolasi diri kita, jangan bergabung ke keluarga-keluarga. Jadi mulai untuk makan tadi dipisah, kalau bisa tidur di kamar terpisah. Kalaupun tidak, karena dia tidak airborne, dia penyebarannya droplet ya, kita pakai horden yang ditutup pun untuk jadi pembatas antara tempat tidur si A dan si B pun masih bisa. Jadi untuk mencegah terjadinya penularan ke orang-orang sekitar. Gitu. Itu dia ya. Bukan hanya kita melindungi diri kita juga, tapi kita mencegah juga untuk melindungi orang-orang tercinta ya, orang-orang sekitar kita ya. Betul. Dokter ya. Oke. Nah tadi juga kalau kita isolasi mandiri ya dok ya, kalaupun nanti sudah misalnya kalau suspek atau sudah ada gejala-gejala terindikasi monkeypox itu, berarti isolasi mandiri sudah dari awal gejala tadi ya sampai mungkin sampai sudah sembuh banget gitu. Kalau bisa isolasi mandiri ya. Ya, kalau bisa memang kita isolasi mandiri dari kita merasa memiliki gejala sampai gejala kita tadi memang sudah sembuh. Kita tambahkan lagi seminggu setelah gejala sembuh untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada lagi penyebaran. Itu jangan sampai kita malah menularkan penyakit ini ke orang lain gitu ya dok ya. Jadi memang ya sayangi diri, sayangi juga orang-orang sekitar. Baik. Nah terus juga kita kan banyak merefer ke COVID ya dok ya, karena memang wabah yang sudah pernah kita lewati lah ya, masih sehat sampai sekarang alhamdulillah. Berarti kita sudah survive ya dok dari wabah COVID itu. Nah kalau COVID itu kan juga akhirnya ada vaksinnya ya dok ya. Nah apakah kalau misalnya monkeypox ini apakah sudah ada vaksinnya, atau kalaupun belum misal ada progresnya untuk vaksinnya, atau seperti apa dokter? Sebenarnya untuk vaksinnya sendiri sebenarnya sudah digalakkan untuk 2 vaksin, bukan mereknya ya, tapi dua pemberian. Yang pertama adalah pemberian pada orang-orang yang memang memiliki faktor resiko tinggi, di mana misalnya orang tersebut memang memiliki kekurangan autoimun, orang tersebut sedang terkena penyakit-penyakit autoimun. Nah itu biasanya akan diberikan terlebih dahulu. Dan yang kedua pada orang-orang yang sudah keluarganya terkena atau punya kontak langsung. Jadi misal si A itu positif monkeypox dan keluarga-keluarga di sekitarnya itu kan harus ditelusur. Biasanya keluarga-keluarga di sekitar itu juga bisa diberikan vaksin. Vaksinnya sebenarnya sudah ada tapi belum ada di Indonesia.
di luar negeri baru. Dan mungkin perkiraan kalaupun ada sama seperti River yang dulu mungkin masuk ke sini dalam kondisi umum mungkin. Jadi vaksinnya yang berbayar masih itu mungkin. Itu mungkin ya kalau kita melihat kasus dari kasus sebelumnya sebelumnya. ya. Oke, berarti kalau saya harus siap-siap menebalkan dompet dulu ya dok ya kalau begitu ya. Oke, siap-siap menabung ya untuk vaksin gitu ya. Tapi kan kalau tadi 2 vaksin itu yang ini dulu yang lebih membutuhkan dulu ya dok ya, kayak yang ada komplikasi ataupun juga tadi keluarga yang istilahnya suspek atau terkena dulu ya dok ya. Ya kalau bisa kita jangan ya dok ya. Kalau bisa jangan. Oke, nah ini dok kalau misal tadi vaksin ya juga ya. Kalau mungkin obat-obatan yang diberikan nih, apakah memang harus obat yang resep dokter atau juga bisa obat yang dibeli bebas atau seperti apa dok? Kalau monkeypox ini kan sesuatu yang baru ya. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita mungkin menuju ke arah sana, tetap kita sarankan untuk menuju ke pusat-pusat kesehatan. Bisa ke rumah sakit seperti rumah sakit Permata, bisa atau rumah sakit lainnya terdekat, ataupun ke puskes atau dokter terdekat yang ada di daerahnya. Kenapa? Karena ini kan merupakan suatu kasus. Bila ada satu orang yang sudah kita nyatakan positif, dia bakal jadi wabah ini kan. Jadi pada saat misalnya si A terkena, dia melaporkan ke dokter atau instansi manapun, nanti dari instansi itu akan melakukan penyelidikan, bukan hanya buat dia tapi buat keluarganya tadi, guna mencegah terjadinya penyebaran secara cepat. Jadi tetap sarannya ke dokter terdekat dulu. Nah nanti untuk pengobatannya, yang pertama dokter itu akan melihat gejala apa yang ada, gejalanya akan diobati terlebih dahulu sambil mengobati dari monkeypox-nya itu sendiri. Untuk pengobatan monkeypox sebenarnya ada yang 2 macam sudah ada kalau nggak salah, tapi belum ada di Palembang. Yang pertama itu obat makan, dan ada juga untuk kasus yang berat dia obat suntik ada. Tapi di luar Palembang masih. Oh, tapi di Indonesia sudah ada ya? Ada. Oh, tapi mungkin karena Palembang belum ada kasus ya, jadi memang belum ditransfer ke Palembang gitu ya dok ya. Nah, semoga juga jangan tidak usah. Tidak usah ya. Cukup suspek ini aja, semoga satu itu tidak ya dok ya. Oke. Nah tadi berarti sekarang kalaupun suspek itu berarti obat-obat yang meringankan gejalanya itu ya dok ya, misalnya demam tadi ruam-ruam dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terkena, tadi memang ada 2 macam tadi ya, tapi belum ada di Palembang karena memang belum ada yang terinfeksi ya, positif cacar monyet atau monkeypox ya dok ya. Oke, nah ini juga peran kebersihan diri dan lingkungan ya dok ya. Ini tugas kita bersama sebenarnya. Tadi mungkin selain masker, memang kebersihan diri, istilahnya berarti kalau dulu kan kita ya di mana-mana, saya sih sampai sekarang masih ya dok ya bawa hand sanitizer kemana-mana sebenarnya. Tapi apakah memang sepenting itu misalnya kita rawat kebersihan diri, terus lingkungan mungkin misalnya kalau lingkungan kayak misalnya WC gitu ya, WC umum dibersihkan gitu ya dok ya? Ya, kalau untuk kebersihan tetap harus, karena kan tadi penyebarannya apalagi untuk monkeypox kan dia penyebarannya droplet kan. Nah jadi kalau tersentuh tapi kita cepat mencuci tangan kan ada kemungkinan langsung mati virusnya kan. Nah itu. Terus untuk lingkungan tuh usahakan di tempat yang bersih, kayak sampah yang gitu lembab. Nah itu semuanya kalau bisa sebisa mungkin kita hindari tempat-tempat yang seperti itu. Kalaupun di rumah seperti itu kita bersihkan gitu. Jadi lingkungan, kebersihan diri, makanan bergizi, jarak, terus antisipasi terhadap diri sendiri, dan juga kesadaran yang pentingnya, kesadaran akan penyakit ini sendiri. Itu tuh menjadi peran penting untuk kita semua supaya penyebaran ini tidak terjadi. Gitu. Berarti kalau ini ya kadang tuh takut misalnya di tempat umum ya dok ya, atau di toilet umum misalnya, itu kalau benar nggak ya kalau misalnya kita semprot dulu tuh pakai hand sanitizer, itu boleh ya dok ya, dilap-lap dulu gitu ya? Boleh ya dok ya, untuk lebih pencegahan ekstra gitu ya. Oke, nah terus tadi dok saya baru teringat kalau misalnya ini kan kulit ya dok ya, misalnya ruam kulit. Kalau
teman-teman atau pemirsa gitu ya yang punya kulit sensitif gitu dok, apakah juga resikonya lebih besar gitu untuk lebih terkena? Kadang kan ada yang kulitnya lebih sensitif gitu ya dok ya, itu gimana dok? Ya, selagi itu sistem imunnya kuat, yang penting sistem imun. Selagi sistem imunnya kuat, dia bisa melawan virus itu sendiri. Karena virus itu sendiri dikalahkan dengan sistem imun gitu. Jadi kalaupun kulitnya sensitif ya paling mungkin bekasnya akan lebih lama hilang mungkin. Tapi kalau untuk perbedaan karena ada ada sensitivitas segala macam itu lebih ke sistem imun sih. Lebih ke tadi ya bekasnya ya lama hilang ya dok ya. Oke dokter, kita akan lanjut lagi namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya! Waduh, Iya berat, Hati-hati dong mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya.
Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo Dokter, masih bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam dari RS Permata Palembang, ada Dr. Tiara Anggita Kurilmi SPPD MKes, dan juga masih membahas mengenai kupas tuntas monkeypox atau cacar monyet. Dan juga kami juga masih mengingatkan untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin telepon, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Berarti ini saya penasaran, RS Permata Palembang berarti yang di Soekarno-Hatta itu ya, Ya betul, Dokter Tiara ya. Soekarno-Hatta. Itu saya ya lumayan sering sih lewat situ, jadi pasti Di pinggir jalan dong. iya, pinggir jalan, jadi eye catching gitu ya Dok ya, besar ya dokter ya. Dan sudah bisa ya layanan ke Rumah Sakit Permata ya? Bisa, semua polinya sudah lengkap, Oke. sudah ada semua. Jadi tinggal datang saja. Tinggal datang ya, kalau Tinggal misalnya, datang. apalagi kalau di situ kan udah rame sekitar situ ya, Iya, Dok ya, jadi betul. deket kalau mau ke RS Permata gitu ya, Betul. masyarakat sekitar. Oke Dok, kita juga nih terkait implikasi ya Dok ya, dan kebijakan kesehatan ya Dok ya. Nah, harus atau pentingkah kita melaporkan misalnya kita terkena kasus gitu ya, atau ada indikasi monkeypox gitu ke otoritas kesehatan atau ke layanan kesehatan, itu sepenting itu kah Dok? Kalau dibilang penting, sangat penting. Karena kan tadi begitu kita merasa diri kita terkena monkeypox, ada baiknya kita langsung datang ke dokter terdekat, jangan didiamkan. Nah, begitu kita melapor ke dokter terdekat, entah itu di mana-mana pun, nah dokter tersebut yang menangani akan melihat bila memang mengerucut ke arah sana, akan terjadi pelaporan, tentunya pelaporan secara berstruktur, termasuklah kepada pemerintah akhirnya. Nanti pemerintah, karena pemerintah kita ini terbuka, dia akan langsung membantu, memang ada programnya dari pemerintah untuk membantu pasien-pasien yang dicurigai monkeypox ini untuk dilakukan pemeriksaan apakah memang positif atau tidak positifnya. Begitu juga pengobatan, pemerintah kita sudah akan langsung membantu, sehingga di ruangan, kalau boleh lihat di rumah sakit sekarang itu sudah banyak menggalakkan edukasi tentang monkeypox. Terus juga sudah ada edaran untuk di rumah sakit itu ada namanya ruangan isolasi. Jadi pada pasien-pasien yang terduga atau suspek atau memang terkonfirmasi, itu sudah ada ruangan khusus untuk membedakannya dengan pasien-pasien lain. Oke, berarti kalaupun nanti nggak bisa atau sulit ya isolasi di rumah gitu, berarti bisa ada ruangannya sendiri ya untuk Iya. isolasi mandiri ya Dok ya? Ada di di rumah sakit udah ada. Oke, berarti sebenarnya jangan pusing lagi ya Nggak Dok usah ya? pusing. Nggak usah pusing, jadi bisa langsung ke layanan kesehatan terdekat ya. Nah, berarti kalau misalnya gejala-gejala awal nih Dok, kan misalnya demam atau pembengkakan gitu, berarti masih bisa ya pakai BPJS ya? Ya, apapun kan penyakitnya sekarang, apapun kita bisa berobat dengan menggunakan BPJS. Kalau memang ada BPJS, bisa ke layanan-layanan terdekat untuk nanti dilihat lagi kalau memang perlu dirujuk, misal dari layanan terbawah lalu dirujuk ke atas, sampai dirujuk lagi ke atas, itu kan bisa. Semuanya kan free ditanggung BPJS. Oke, jadi mungkin kalau sudah ada gejala yang lebih besar lagi, mungkin itu dilihat lagi ya Dok ya, Ya, dilihat apakah lagi. memang butuh untuk biaya sendiri atau masih bisa tercover oleh BPJS gitu ya. Kalau untuk biaya, sebenarnya segala penyakit itu bisa tercover di BPJS sebenarnya, untuk penyakit-penyakit apalagi yang ini kan jatuhnya suatu penyakit nasional, internasional, malah kan dari WHO pun sudah ada kan. Jadi untuk penyakit-penyakit seperti ini kita bisa menggunakan BPJS ataupun bisa langsung laporan tadi ke tempat terdekat. Nanti tempat terdekat akan melaporkan ke pemerintah daerah sekitar.
Jadi nggak usah pusing. Iya, nggak usah pusing. Jangan sampai karena tidak ada biaya atau apa jadi mengisolasi diri sendiri, tidak dilaporkan kasusnya gitu. Iya, betul sekali tuh. Ingat kata dokter ya. Oke, terus juga dok, kalau misalnya ini pemerintah ya, kalau pemerintah atau juga lembaga kesehatan gitu di Indonesia untuk merespon kasus monkeypox ini tuh sudah sampai mana sih dok, atau progresnya, perkembangannya apa saja nih yang dilakukan? Untuk pemerintah kita sendiri sebenarnya kami para dokter-dokter pun sudah diberikan semacam pengetahuan tentang monkeypox itu sendiri dan sudah disarankan untuk melakukan edukasi-edukasi. Jadi memang untuk dokter-dokter itu disarankan ya kayak kita ini melakukan edukasi salah satunya dan juga mengiklankan di media-media sosial atau di mana-mana tentang bahayanya monkeypox, pencegahan monkeypox dan bagaimana gejala dari monkeypox itu sendiri. Jadi dengan pemberitahuan seperti itu diharapkan dengan edukasi itu kita kembali ke masa lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Jangan sudah banyak gitu ya dok ya, baru kita mulai rasa gerusu gitu ya, persiapan gitu ya. Pengalaman dari yang kemarin. Iya betul. Jadi memang sekarang sudah banyak ya, di awal ini pemerintah juga katanya itu kayak peduli lindungi dulu gitu, itu akan diaktifkan lagi gitu ya dok ya. Misalnya kalau dari luar negeri atau dari mana itu harus lapor dulu ya. Katanya rencananya akan seperti itu untuk mencegah terjadinya berkembangnya tadi kan. Baik dokter, kita sudah di penghujung program ya, tidak terasa ya dok ya. Oke, mungkin dari dokter Tiara mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk pemirsa Halo Dokter, silahkan dok. Baik. Jadi untuk pemirsa Halo Dokter semuanya, jadi yang namanya monkeypox ini adalah suatu penyakit virus. Nah, kita harus berusaha bersama-sama untuk mencegah, jangan sampai kita terkena dulu. Jadi kita berusaha sama-sama mencegah. Mencegahnya dengan apa? Kita harus mulai dari diri kita sendiri masing-masing, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, olahraga, cuci tangan, menjaga kebersihan. Dan apabila kita sudah merasa terkena entah flu atau apapun itu, langsung gunakan masker dan jaga jarak dengan orang sekitar. Sehingga kita tidak perlu sampai ke fase pengobatan, kita cukup di fase pencegahan. Betul dok, intinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter Tiara ya. Terima kasih dokter Tiara sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan ya. Pastinya informasi ini akan bermanfaat ya untuk edukasi pemirsa Halo Dokter. Terima kasih sekali lagi dokter. Dan pemirsa ingat tadi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi itu tadi pesan terakhir dari dokter Tiara. Dan Halo Dokter sudahi sampai sini, saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.